Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk perbandingan metode perhitungan rasio tulangan perlu ya. Baik pada balok maupun pada plat ini nanti step perhitungan itu bisa dipakai. Jadi ini ada dua cara untuk menghitung tulangan perlu. Yang pertama ada cara dengan koefisien resisten atau Rn, lalu kemudian dengan keseimbangan gaya dalam Mn dikalikan faktor reduksi harus lebih besar dari Mu. Ini sebenarnya syaratnya ini seperti ini, tapi kita bisa menggunakannya untuk acuan desain. Nah, jadi ini sebenarnya berawal dari pertanyaan mahasiswa. Jadi ada yang bertanya, ini mengacu pada laporan tahun lalu. Nah, ini ada rumusnya ini seperti ini. Ada untuk rho perlu adalah sebesar 0,85 dikalikan F C dibagi dengan Fy dikalikan dengan dalam kurung 1 min 2 kali Rn dibagi dengan 0,85 ya dikalikan dengan F C. Nah, ini saya masih ragu untuk rumus ini. Ini dapat dari mana? Belum bisa menjelaskan juga. Nah, makanya ini perlu dicek rumusnya betul atau tidak. Nah, karena hasilnya memang didapatkan cukup jauh. Hasilnya ini ketika sudah dihitung adalah Romin ini kan rominnya adalah sebesar 0,004. Sedangkan AS-nya yang didapat dari hasil rasio tulangan yang tadi yang menggunakan rumus ini itu didapatkan sebesar 0,0663. Sedangkan ini hasilnya AS-nya didapatkan 62.000. Itu cukup besar ya ini untuk ukuran plat. Untuk AS segini. Nah, baik, di sini saya sudah membuat untuk penurunan rumusnya ya, ini menggunakan koefisien resisten maupun dengan keseimbangan gaya dalam. Nah, jadi untuk yang koefisien resisten sebenarnya berawal dari TS sama dengan CC atau tension steel sama dengan compression concrete. Ini gambarnya pada balok ya, tapi sama saja ini sama plat juga nanti bisa dipakai. Untuk plat ini B-nya dikunci dengan tinjauan 1000 atau per 1 meter. Nah, di TS ini kan AS dikalikan FY. Ini asumsi sudah leleh. Kemudian ada CC itu adalah 0,85 F C kali A kali B. Nah, yang AS ini kan rho atau rasio tulangan dikalikan B atau lebar dikalikan dengan tinggi efektif atau D. Nah, kita gantikan AS-nya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai A. Nah, nilai A ini. Nah, nilai A kita bisa dapat. Nah, ini nilai A. Kita pindahkan ruas 0,85 dikalikan efisiensi kali B-nya, pindahkan ke bawah sehingga kita bisa mendapatkan nilai A. Nah, ini kan B bisa kita coret. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, lalu kemudian ini Fy per 0,85 F kita jadikan simbolnya adalah M. Fy dikalikan dengan 0,8 dibagi dengan 0,85 kali F C. Nah, ini kita geserkan dulu, kemudian kita jadikan seperti ini. Maka jadi A itu sama dengan rho dikalikan D atau tinggi efektif dikalikan dengan M. Nah, ini jadi A. Nah, ini kita simpan dulu. Lalu kemudian Mn ini adalah atau momen nominal adalah TS mau CC itu sama ya, dikalikan dengan jarak. Nah, cuma di sini kita menggunakannya TS karena kita butuh luas tulangan, karena A-nya kan kita nanti sudah dapat. Nah, Mn sama dengan AS dikalikan Fy kali D min A per 2. Nah, nilai A-nya ini kita ganti. Lalu nilai AS kita jadikan rasio tulangan. Nah, nilai AS pakai ini. Lalu kemudian nilai A-nya ganti pakai ini. Nah, baik, kita ganti. Nah, jadi rho dm ini seperti A. Rho dm, kemudian yang D-nya ini kita keluarkan. Ini kan ada D. Nah, ada D juga. Kita keluarkan sehingga menjadi D kuadrat karena di sini juga ada D. Nah, jadi 1 min rho kali M dibagi 2. Nah, lalu kemudian D dan B ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi dibagi dengan Mn dibagi dengan B dikalikan D ya, seperti ini. Mn dikalikan 1/BD karena ini pindah ruas. Maka di sini tinggal rho
dikalikan dengan FY dikalikan dengan 1 min rho dikalikan M per 2. Seperti ini. Nah, lalu untuk Rn sendiri atau koefisien resisten ini metode 1 ya. Nah, metode 1 yaitu koefisien resisten adalah momon nominal dibagikan dengan B dikalikan D kuadrat. Ini rumusnya seperti ini. Nah, maka kita ganti Mn ini dengan Rn. Nah, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Yang ketika di solver, ini saya menggunakan software MATCAD ya. Sehingga bisa langsung kita solve nilai rho-nya itu didapatkan rumus sebesar ini. Rumus seperti ini. Jadi rho ini nanti antara dua ini, antara yang rumus pertama yang plus ini ya, atau yang minus, nanti kita pilih nilai yang rasional. Nah, baik. Untuk nilai rho sendiri ini dari materinya Prof Teguh, dosen kita ini sudah ada rumus seperti ini. Nah, cuman ini saya kurang tahu penurunan ini seperti apa. Jujur saja, beliau sudah menurunkan rumusnya dari yang tadinya ini Rn sama ya, ini sampai penurunan dengan Rn itu adalah rho dikalikan Fy dikalikan 1, rho dikalikan Fy dikalikan 1, rho M per 2. Ini juga sama, rho M per 2. Jadi sama sampai sini. Nah, cuman ketika di PowerPoint-nya Prof Teguh itu dari sini itu langsung loncat ke sini. Nah, ini saya kurang tahu jujur untuk penurunan seperti apa. Nah, yang saya tahu ini penurunannya seperti ini. Ini memang beda ya kelihatannya. Cuma nanti hasilnya itu sama. Ini rumus yang diturunkan oleh Prof Teguh ini jauh lebih sederhana ya. Jadi silahkan pakai ini nanti. Bebas. Nah, kita tes rumusnya nih. Ini yang saya hitung. Ini yang sudah diturunkan oleh Prof Teguh, desain kita. Nah, ini kita tes nih rumusnya. Kita berikan nilai untuk MU, faktor reduksi, B, lebar tinjauan 1000 ya untuk plat. Kemudian D nya tinggi efektif 95 misalkan, ini tinggal sudah dikurangi dengan DS ya. Lalu kemudian FY atau mutu baja 350, mutu beton 30 MPa. Nah, rumus yang pertama itu menggunakan yang positif. Nah, ini kan positif. Nah, ini negatif. Nah, yang positif nilainya itu cukup besar, presi tulangannya 0,145. Nah, ini nggak kita pakai. Nah, yang kita pakai adalah yang bawah ini, rho. Nah, ini pakainya yang minus, ada minusnya. Kita dapatkan dari hasil perhitungan ini adalah sebesar 0,00107. Ini yang kita pakai karena ini yang cukup masuk akal. Lalu kemudian nilai M ini kita hitung, nilai Rn kita hitung supaya bisa kita bandingkan persamaan yang diperoleh dari PowerPoint-nya dosen kita Profesor Teguh ya. Ini hasilnya sama ternyata memang. Yang saya turunkan rumusnya, cuman yang saya ini jadi banyak karena belum disederhanakan ini. Yang Prof Teguh ini sudah simpel, sama ya hasilnya 0,00107. Silahkan dicoba sendiri kalau nggak, supaya ngerti. Lalu yang selanjutnya ini ada metode yang kedua, jadi mencari rasio tulangan dengan menggunakan keseimbangan gaya. Nah, ini metode yang kedua ini adalah metode yang dipakai pada video saya sebelumnya, karena ini yang memang paling mudah dimengerti. Jadi berawal dari sini, dari momon nominal sama dengan CC. Nah, kalau di sini pakainya CC ya, atau conversion konkret dikalikan dengan D min A per 2. Nah, lalu kemudian kita rubah MM menjadi MU per faktor reduksi. Lalu kemudian 0,85 faktor C kali A kali B. Nah, ini rumus CC ya, dijadikan ke sini, kemudian D min A per 2 nya tetap. Terus kemudian ini ada 0,85 persen C kali A kali B nya ini dikalikan ke D, lalu dikalikan ke A per 2. Nah, tinggal kali sini, ini kali sini. Lalu kemudian kita jadikan persamaan A kuadrat supaya bisa kita solver menggunakan kalkulator atau dengan rumus ABC. Ini kan A kuadrat A kemudian C. Nah, ini menjadi A 0,85 nya, kemudian ini B nya ini,
Lalu kemudian MU per faktor reduksinya ini. Nah, jangan lupa ini tandanya ya, minus, positif, minus. Ini sesuai dengan yang dari penurunan inilah. A, B, C. Maka kita bisa selesaikan dengan persamaan ini. Nah, kita ambil nilai A-nya nanti yang masuk akal. Nah, ini nilai A-nya adalah kita dapatkan sebesar 1,4. Nah, lalu kemudian 1886. Yang rasional ini yang kita pakai adalah 1,4 nilai A-nya. Lalu kemudian ini untuk TS. Nah, untuk TS sama dengan CC. Ini persamaan keseimbangan B dalam ya, ini TS sama dengan CC. Ke AS dikalikan FY sama dengan 0,85 efisiensi kali A kali B. Nah, maka AS-nya ini kita bisa cari dengan cara memindahkan FY ini ke ruas kanan. Nah, maka kita dapatkan AS-nya ini sebesar 102,05 mm persegi. Nah, kita bagikan tuh coba rho atau rasio tulangan sama dengan AS dibagi dengan B dikalikan D. Nah, bisa dilihat ini hasilnya sama, 0,00107. Sama ya. Mau yang saya turunkan, yang ini. Nah, ini yang saya turunkan sendiri atau dari yang Prof Teguh, dari dosen kita yang lebih simpel ini rumusnya. Atau mau pakai cara ini yang saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan saja. Saya nggak membatasi untuk mengerjakan tugasnya pakai yang mana. Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Silahkan dikerjakan tugasnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.